Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipadi Amira dengan NPM 21753069 dari kelas Manajemen Informatika semester 2B dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek 2 saya, yakni Physical Data Model dengan topik COVID-19, dan saya mengambil tema Sistem Pendataan Kematian karena COVID-19 di rumah sakit. Ini merupakan bentuk konseptual data model daripada project 1 yang telah saya buat sebelumnya. Dan konseptual data model ini akan saya ubah menjadi bentuk physical data model. Sebenarnya apa itu physical data model? Physical data model sendiri atau PDM merupakan sebuah skema yang berfungsi untuk mengimplementasikan konseptual data model atau konsep pertama sebuah basis data agar siap diimplementasikan menjadi basis data yang sebenarnya. Ini merupakan bentuk fisik daripada konseptual data model pada proyek 1. Saya akan menjelaskan satu persatu dari tabel ini. Yang pertama ada rumah sakit. Bentuk konseptual data model dari rumah sakit atau entitas ialah seperti ini, dan setelah diimplementasikan menjadi bentuk fisik menjadi tabel rumah sakit. Di dalam tabel rumah sakit terdapat kolom nama ID rumah sakit sebagai jenis kunci primary key dengan opsionalitas tanda bintang atau wajib, dan ada kolom nama-nama dengan opsionalitasnya opsional atau O, dan ada kolom nama alamat dengan opsionalitasnya O, dan ada kolom nama nomor telepon dengan opsionalitasnya O atau opsional. Selanjutnya ada dokter. Ini merupakan bentuk konseptual data model daripada dokter atau entitas dokter, dan setelah diimplementasikan menjadi bentuk fisik, yakni tabel dokter. Pada tabel dokter sendiri terdapat kolom nama ID rumah sakit dan ID Nakes atau tenaga kesehatan. Kenapa mereka berdua ini masuk ke dalam tabel dokter? Dikarenakan dokter sendiri merupakan terhubung dengan tenaga kesehatan dan terhubung dengan rumah sakit. Pada bagian pertama, kolom nama ID rumah sakit dengan jenis kunci primary key and foreign key dengan opsionalitasnya tanda bintang atau wajib, dan ada kolom nama ID tenaga kesehatan dengan jenis kunci primary key and foreign key dengan opsionalitasnya tanda bintang atau wajib, dan ada kolom nama ID dokter dengan opsionalitasnya tanda bintang atau wajib, dan jenis kuncinya ada unique. Dan kolom nama-nama dengan opsionalitasnya O atau opsional. Dan yang terakhir ada kolom nama nomor telepon dengan opsionalitasnya opsional atau O. Selanjutnya ada perawat. Ini merupakan bentuk konseptual data perawat atau entitas perawat dan diimplementasikan menjadi bentuk fisik atau tabel perawat. Pada tabel perawat terdapat sama seperti tabel dokter, yakni tambahan ID rumah sakit dan ID tenaga kesehatan karena perawat ini merupakan terhubung dengan rumah sakit dan tenaga kesehatan, sama seperti dokter. Yang pertama ada kolom nama ID rumah sakit dengan jenis kunci primary key atau foreign key dengan opsionalitasnya tanda bintang atau wajib, dan ada ID tenaga kesehatan dengan jenis kunci primary key and foreign key dengan opsionalitasnya tanda bintang atau wajib, dan ada ID perawat dengan opsionalitasnya O atau opsional, dan ada kolom nama-nama dengan opsionalitasnya O atau opsional, dan yang terakhir ada kolom nama nomor telepon dengan opsionalitasnya opsional atau O. Selanjutnya relasi. Kenapa ada relasi? Karena relasi ini terbentuk karena hubungan daripada dokter dan perawat dengan tenaga kesehatan dan juga rumah sakit. Dan pasien juga terhubung, maka terbentuklah relasi ini. Di sini ada primary key and foreign key dari tenaga kesehatan, rumah sakit, ID rumah sakit. Dan ada foreign key dan primary key dari tenaga kesehatan, ID tenaga kesehatan, dan ada yang terakhir primary key and foreign key pasien dan ID pasien. Selanjutnya, pasien. Ini merupakan bentuk konseptual data model daripada pasien atau entitas pasien dan diimplementasikan menjadi bentuk fisikal
dengan nama tabel pasien. Pada tabel pasien terdapat tambahan kematian atau ID pasien dan rumah sakit atau ID rumah sakit. Karena pasien ini terhubung dengan tabel kematian dan terhubung juga dengan tabel rumah sakit. Yang pertama ada kolom nama ID pasien dengan jenis kunci primary key dengan opsionalitasnya tanda bintang atau wajib, dan ada kolom nama NIC dengan opsionalitasnya opsional atau O, dan ada kolom nama dengan opsionalitasnya O atau opsional, dan ada kolom nama tanggal lahir dengan opsionalitasnya O atau opsional, dan kolom nama alamat dengan opsionalitasnya O atau opsional, dan ada kolom nama nomor telepon dengan opsionalitasnya opsional atau O, dan ada kolom nama kematian ID pasien dengan opsionalitasnya O dan jenis kuncinya foreign key. Dan yang terakhir ada rumah sakit, ID rumah sakit dengan opsionalitasnya tanda bintang atau wajib dan jenis kuncinya foreign key. Selanjutnya ada tabel kematian. Di kematian sendiri, ini merupakan bentuk konseptual data model atau entitas daripada kematian, dan setelah diimplementasikan menjadi bentuk tabel kematian. Pada tabel kematian ada kolom nama ID pasien sebagai primary key dan opsionalitasnya tanda bintang atau wajib, dan ada tanggal kematian dengan opsionalitasnya tanda bintang atau wajib, dan ada usia dengan opsionalitasnya O atau opsional, dan yang terakhir ada jumlah kematian dengan opsionalitasnya O atau opsional. Ini merupakan bentuk relasi antar tabel, di mana dokter dan perawat bekerja di rumah sakit, dan rumah sakit terhubung dengan dokter dan perawat, dan rumah sakit juga terhubung dengan pasien. Serta di sini ada pasien terhubung dengan perawat atau juga dokter, dan ada tabel kematian yang terhubung dengan pasien. Mungkin sekian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.